Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jumati. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, kelas regular plus, prodi Bahasa Inggris. Sebelumnya saya dari kelompok 3 dengan tema HAM dan Rule of Law. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang HAM dan Rule of Law sebagai pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyati SPD MM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut ketetapan MPR nomor 17 MPR 1988 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah singkat timbulnya hak asasi manusia. Yang pertama di Inggris. Magna Carta 1215 terlahir karena protes keras kalangan bangsawan atas pemerintahan John Lackland pada tahun 1199 sampai dengan 1216. Seorang raja Inggris yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Petition of Right tahun 1628, perselisihan Raja Charles I dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat, The House of Commons. Bill of Rights pada tahun 1689 ditandatangani oleh Raja Willem III sebagai hasil dari The Glorious Revolution. Yang kedua muncul di Prancis, Tres Politica, disusun oleh Montesquieu yang berisi tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan HAM dan warga negara diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1789. Yang ketiga di Amerika Serikat, The Four Freedom, yaitu freedom of speech, arti kebebasan berbicara, freedom of religion, kebebasan beragama, freedom of fear, kebebasan dari rasa takut, freedom of want, kebebasan dari kemelaratan. Universal Declaration of Human Rights, penyertaan sedunia tentang hak asasi manusia, dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB. Deklarasi ini merupakan pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara agar menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak-hak kebebasan secara umum dan efektif. Ketentuan pasal-pasal tentang HAM dalam Deklarasi Universal antara lain sebagai berikut. Pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2 berisi atas kebebasan semua hak seperti bangsa, ras, agama, warna kulit, dan lain-lain, serta tidak adanya perbedaan status politik, hukum, atau wilayah dari mana mereka berasal. Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keselamatan orang. Pasal 4 berisi larangan memperbudak atau memperhambakan seseorang. Pasal 5 berisi larangan menganiaya atau memperlakukan seseorang dengan kejam tanpa mengingat kemanusiaan. Pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang-undang dimanapun ia berada. Pasal 7, semua orang sama di hadapan undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama. Pasal 8, setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkuasa mengadili. Pasal 9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Serta masih banyak lagi pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, antara lain 1. Periode 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
3. Periode 17 Agustus 1950 sampai tahun 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Serikat 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, butir-butir hak asasi manusia hanya tercantum beberapa saja, sementara Konstitusi RI 1945 dan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 hampir bulat-bulat mencantumkan isi deklarasi HAM dari PBB. Pada awal Orde Baru, salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh panitia MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Pada awal reformasi itu diselenggarakan pula sidang istimewa MPR 1998 yang salah satu ketetapannya berisi piagam HAM atau hak asasi manusia. Pengertian Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut. Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain. Kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja ningrat, prajurit, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang. Oleh karena itu lahirlah doktrin Rule of Law. Rule of Law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of Law dibedakan antara lain menurut Friedman 1959. 1. Pengertian formal, yaitu organisasi public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan. 2. Pengertian hakiki atau ideological sense, erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian rule of law, tetapi pada intinya tetap sama, bahwa rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Menurut Sunarjati Hartono tahun 1982, dalam penelitian historis komparatifnya di Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat tentang rule of law. Menurut Sunarjati Hartono, 1. Setiap bangsa memiliki faham rule of law yang berbeda-beda. 2. Penegakan rule of law tidak dengan sendirinya mengakibatkan tegaknya negara hukum. 3. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau material, yaitu pelaksanaan dari just law agar terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. 4. Pelaksanaan rule of law dan terjaminnya negara hukum Inggris tidak saja warga negaranya yang tunduk pada hukum, melainkan pemerintahannya juga sebagai undergirded pada hukumnya. 5. Faham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan di Amerika pada HAM dan di Belanda lahir dari faham kedaulatan negara. Rule of law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri. Menurut Sajipto Raharjo tahun 2003, rule of law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya Eropa, bukan institusi netral. Rule of law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of law adalah suatu legalisme literal, atau bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, dan otonom. Prinsip-prinsip rule of law terbagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip secara formal dan prinsip-prinsip secara material atau hakiki. Prinsip secara formal, rule of law tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law
Secara formal, Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, pasal 27 ayat 1. 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. 4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. 1. Berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. 2. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa, menurut Sunarjati Hartono tahun 1982. 3. Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa, menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. 4. Rule of law juga merupakan suatu legalisme aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. 4. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal, menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. Ciri-ciri utama rule of law: lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Pelaksanaan rule of law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal. 1. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. 2. Rule of law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri.